Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Beragam peristiwa yang terjadi sepanjang tahun ini kami sajikan dalam Kilas Balik 2022. Jalan Lamin Kampung Jamba yang terletak di Kanagarian Ambuang Kapua, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, dibangun tahun 1985. Sampai sekarang masih berupa jalan tanah. Kondisinya semakin parah. Banyak lubang besar menganga. Jalan sepanjang 3,2 km yang menghubungkan Nagari Lareh nan Panjang ke ibu kota Kecamatan Padang Sago sejak 4 tahun lalu tak bisa lagi dilewati karena hancur dan dibiarkan begitu saja. Bahkan sebagian badan jalan ditumbuhi semak belukar. Warga terpaksa memakai jalur alternatif. Itu pun dalam kondisi rusak. Jika hari hujan, tak bisa dilewati. Kesulitan sangat terasa ketika hendak berobat ke puskesmas atau berbelanja ke pasar Padang Sago. Jalan setiap hari rutin setiap hari, pagi, sore, siang. Jadi jalan ini kalau hujan nggak bisa dilewati, susah. Hasil bumi juga payah. Apalagi ini sekarang lagi pepaya lagi maraknya sekarang. Nggak bisa masuk mobil. Dibangun kalau nggak salah sekitar tahun 85. Terus waktu Bupati kalau nggak salah Anas Malik. Terus sampai sekarang ya 3 tahun 4 tahun belakangan ini udah nggak bisa dilewati, Pak. Kondisi jalan ini menambah panjang daftar infrastruktur yang diabaikan pemerintah Padang Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Rencana anggota DPRD Sumatera Barat untuk menyelidiki gubernur terkait tim suksesnya yang meminta sumbangan ke sejumlah pengusaha batal dilakukan. Pasalnya, fraksi Gerindra yang mengajukan usulan penggunaan hak angket justru menariknya. Akibatnya, sidang paripurna yang sejatinya membahas kelanjutan penggunaan hak angket tersebut urung dilakukan. Sikap fraksi terbesar di DPRD Sumatera Barat ini mengecewakan anggota DPRD lainnya dari fraksi Demokrat. Pasalnya, fraksi Demokrat ikut mengusung pengajuan hak angket tersebut. Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman diguncang gempa magnitudo 6,1. Menurut BMKG, gempa tersebut merupakan gempa darat dan terjadi di segmen Angkola Selatan. Akibat gempa itu, 13 warga meninggal dunia, 42 orang luka ringan, dan 5 orang luka berat. Gempa juga meluluhlantakkan ribuan rumah. 1.200 rumah rusak berat, 1.100 rumah rusak sedang, dan lebih dari 2.500 rumah rusak ringan. Berdasarkan permodelan kegempaan yang dilakukan BMKG, segmen ini belum mengeluarkan seluruh energinya, karena energi terbesar segmen Angkola Selatan mempunyai magnitudo 7,6. Namun berselang beberapa hari kemudian, BMKG meralat pengumuman yang disampaikannya. Hasil penelitian lapangan, ternyata gempa Pasaman bersumber pada segmen baru yang belum terdeteksi aktivitas kegempaannya. Segmen baru tersebut diberi nama segmen Talamau. Sejak gempa magnitudo 6,1 tersebut, BMKG mencatat terjadi ratusan kali gempa susulan. 11 diantaranya, guncangannya bisa dirasakan warga. Untuk kesekian puluh kalinya, ikan di Jala Apung Danau Maninjau mati mendadak. Peristiwa ini terjadi di 2 nagari, yakni Nagari Koto Malintang dengan jumlah ikan mati 50 ton dan Nagari Duokoto sebanyak 80 ton. Kematian ratusan ton ikan ini terjadi saat curah hujan tinggi, sehingga menyebabkan pembalikan massa air yang berdampak pada berkurangnya oksigen di danau vulkanik itu. Akibatnya, sisa pakan di dasar danau yang mengandung amoniak terangkat ke atas dan menyebabkan ikan keracunan.
Kejadian ini sudah sering terjadi. Bahkan sejak seperempat abad lalu, petani ikan di Danau Maninjau selalu ditimpa musibah yang sama. Anehnya, pemerintah Sumatera Barat tak mempunyai solusi yang tepat, sehingga peristiwa seperti ini tak bisa dicegah. Setelah diperiksa berbulan-bulan, Kejaksaan Negeri Payakumbuh akhirnya menahan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Bakrizal ditahan setelah kejaksaan mempunyai bukti kuat tentang keterlibatannya dalam kasus pengadaan alat pelindung diri untuk pencegahan penyebaran COVID-19 tahun 2020 yang menimbulkan kerugian negara 195 juta rupiah. Bakrizal baru ditahan setelah jaksa mempunyai bukti kuat tentang keterlibatannya. Dalam pemeriksaan secara maraton, Bakrizal menegaskan jika perbuatannya itu diketahui oleh Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi. Mantan Ketua KONI Padang Agus Suwardi, tersangka korupsi dana hibah KONI Padang, menegaskan Mahyeldi yang sekarang menjabat Gubernur Sumatera Barat terlibat kasus tersebut. Dana hibah sebesar 2,5 miliar rupiah yang dikorupsi ternyata mengalir ke sejumlah pihak, diantaranya untuk membayar hutang PSP, serta membantu memuluskan putra kandung Mahyeldi sebagai Ketua KNPI Padang. Terkait tudingan tersebut, Mahyeldi tak pernah sekalipun memberikan klarifikasi. Bahkan dalam persidangan, jaksa tak memanggil orang nomor 1 di Sumatera Barat itu sebagai saksi. Agus Suwardi sendiri divonis hakim bersalah dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, juga diwajibkan mengembalikan uang pengganti sebesar 748 juta rupiah. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Warga Nagari Ampe, Koto Hilya, pesisir selatan, memboikot pengukuhan seorang penghulu oleh kerapatan adat Nagari setempat. Protes ini terjadi karena adanya dualisme penghulu di kaum suku Caniago. Sebelumnya, kaum suku Caniago di Kampung Anakan, Nagari Koto Nanduo, Ampe, Koto Hilya ini sudah lebih dulu mengangkat dan melewakan Edi Asman sebagai Datuk Rajo Basa. Tak senang karena kerapatan adat Nagari setempat mencampuri masalah internal sukunya, warga kemudian memblokade jalan dan melarang iring-iringan penghulu baru melewati kampung mereka. Untuk menghindari amuk massa, polisi mengawal penghulu baru dengan ketat dan meninggalkan lokasi dengan segera. Tak ingin menabrak tebing, sebuah mobil pikap justru terjun bebas ke laut dan menewaskan 3 penumpangnya. Peristiwa mengenaskan ini terjadi di Jalan Raya Lintas Padang Painan, tepatnya di daerah Sungai Beremas, sekitar 12 km dari pusat kota Padang. Kecelakaan berawal dari mobil pikap yang datang dari arah Padang menuju Painan. Di lokasi, mobil pikap ini bersenggolan dengan mobil lain yang datang dari arah berlawanan. Untuk menghindari tebing, sopir mobil pikap mengarahkan kemudinya ke arah kanan, tak menyadari jika di sebelah kanannya merupakan laut bebas. Akibatnya bisa ditebak, mobil pun terjun ke laut. Sopir dan kernet di mobil pikap bisa menyelamatkan diri, sedangkan 3 penumpang yang duduk di bak terbuka terlempar ke laut dan hilang. Setelah dicari selama 8 jam, ketiga jenazah penumpang mobil pikap tersebut ditemukan tim SAR. Puluhan pelajar SMP Negeri 1 Padang didiskualifikasi Dinas Pendidikan dan batal diterima di SMA Negeri 1. Sebelumnya, puluhan pelajar ini dinyatakan lulus melalui jalur prestasi. Langkah ini dilakukan Dinas Pendidikan setelah nilai puluhan pelajar itu digelembungkan oleh wali kelasnya agar bisa memenuhi syarat untuk diterima di SMA Negeri 1 Padang. Informasi tersebut berasal dari salah seorang wali murid yang melaporkan kasus itu ke Ombudsman Sumatera Barat disertai dengan bukti-bukti yang otentik. Meski didiskualifikasi pada jalur prestasi, puluhan pelajar itu masih bisa bersekolah di SMA Negeri 1 Padang mengikuti jalur zonasi.
Usai berlenggak-lenggok ala Citayam Fashion Show, Camat di Payakumbuh dimutasi menjadi sekretaris pada Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh. Awalnya, aksi camat berparas cantik ini mendapat pujian warganet karena mempromosikan tenun Payakumbuh. Namun Wali Kota Payakumbuh memutasi sang camat setelah MUI setempat berkomentar jika yang dilakukan sang camat tak sesuai dengan kaidah Islam dan tak patut dilakukan oleh pejabat publik.